Oke, selamat datang di Buka Kardus. Kali ini kita akan buka kardus kamera Lumix G7K. Ini adalah kamera yang baru gue beli dari Aneka Foto. Kenapa di situ? Karena harganya pas dengan kantong gue. Dan juga ya kan kalau tempat lain harga mahal ya. Nggak tahu kenapa di situ lagi diskon. Atau emang harganya segitu gue nggak tahu. Terus kamera ini gue beli untuk menggantikan Canon 1100D gue yang udah cukup berumur, sangat berumur malah. Nah, kenapa gue beli Lumix G ini? Sebenarnya ada ceritanya. Awalnya gue mau beli itu Sony 5100, tapi setelah beberapa video yang gue tonton, Sony 5100 itu punya masalah dengan overheating. Jadi untuk menghindari segala resiko, gue mencoba cari tahu lagi kamera apa yang bagus, sampai akhirnya ketemulah dengan Lumix G ini, yang Lumix G7 yang punya kelengkapan yang lebih lengkap daripada Sony 5100, tapi memang ada beberapa kelemahan yang kamera ini nggak punya dibandingkan Sony Alpha 5100. Apa aja kelemahannya? Kita akan bahas nanti. Sekarang kita akan buka kotaknya dahulu. Apa saja yang kita dapat dari kotak kemasannya? Kartu garansi, kitab-kitab, satu bodi kamera, satu strap, lensa 14-24 mm, dan satu hoodnya, kabel charger dengan colokan tipe G, tapi kita juga dapat yang tipe F alias versi Indonesia. Satu kabel, mungkin ini kabel data, satu baterai 1200 mAh, dan satu buah charger. Dan ini dia bodinya. Gue pribadi suka dengan bentuk bodinya, klasik gimana gitu. Gripnya juga oke, nggak pakai licin karena bentuknya yang mirip dengan DSLR. Warna silvernya gue suka, tadinya mau ngambil yang hitam tapi nggak ada. Udah gitu, bobotnya juga ringan, enak digenggam. Cocok buat yang suka pakai ini untuk traveling. Kita akan mendapat 4 puter-puteran. Yang kiri untuk mode penjepretannya bisa single, burst, timelapse, timer, bahkan 4K shot. Di sebelah kanan ada mode foto seperti manual, auto, aperture priority, dan lainnya. Juga ada 2 putaran lagi yang untuk mengatur aperture dan speed. Kalau tombol ini ditekan, bisa untuk mengatur ISO dan white balance. Ada juga tombol untuk record video dan FN1. Dan yang pasti, ada tuas on-off-nya. Di bagian belakang ada tombol FN5 untuk mengatur viewfinder, tombol flash, dan pengaturan fokus. Tombol yang lain cukup banyak. Ada juga layar LCD touchscreen yang bisa diputar-putar. Cocok nih buat yang mau ngevlog. Kamera ini dilengkapi dengan hot shoe dan lubang jack untuk mikrofon. Ada juga WiFi yang bisa disambungkan ke smartphone melalui aplikasi Panasonic. Di sebelah kanannya ada lubang HDMI, remote, dan AV out. Gue udah beberapa minggu pakai kamera ini dan ini adalah hasil gambar dan videonya. Gue pribadi suka dengan hasilnya. Dan ini adalah video dengan resolusi 1080 di 60 fps. Sebenarnya kamera ini mampu merekam sampai resolusi 4K. Tapi karena peralatan editing yang belum memadai, kalian bisa coba aja searching di YouTube hasil 4K-nya. Sebelumnya, gue mempertimbangkan untuk beli Sony Alpha 5100. Tapi gue memilih beli Lumix ini karena masalah overheat. Tapi ada beberapa pertimbangan sejujurnya ketika gue memilih kamera ini dibanding Alpha 5100. Pertama, bentuknya lebih besar. Jadi lebih susah kalau mengumpetin kamera dari pandangan PKD di stasiun. Kedua, megapikselnya lebih kecil. Ketiga, sensornya lebih kecil.
Sony Alpha 5100 menggunakan sensor ukuran APS-C, sedangkan Lumix G7 ini menggunakan ukuran Micro Four Thirds. Pilihan lensanya nggak begitu banyak. Lensa yang dulu gue pakai di Canon 1100D otomatis butuh converter, dan konverternya pun kebanyakan yang manual. Gue belum menemukan yang jual yang otomatis dengan harga yang terjangkau. Sejujurnya, gue pun ogah pakai konverter karena aperture-nya yang nggak bisa diatur dan nggak bisa pakai lensa STM karena fokusnya pasti tidak akan bekerja. Tapi gue akui bahwa kamera ini punya lebih banyak kelebihan seperti adanya hot shoe dan jack mic eksternal, layar yang bisa diputar sesuka hati, dan adanya digital viewfinder untuk melihat di hari yang cukup cerah. Selain itu, dengan harga yang segini, sudah bisa memiliki kemampuan untuk merekam dengan resolusi 4K. Jadi kesimpulannya, kamera ini lebih baik karena memiliki kemampuan yang seabrek seperti ada hot shoe, ada lubang jacknya, ada juga kemampuan untuk merekam 4K. Dan kamera ini juga cocok buat kalian yang mau ganti ke kamera lebih kecil tapi juga mau lebih advance dibandingkan kamera entry level seperti Canon 1100D gue. Jadi gimana menurut kalian soal kamera ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Subscribe juga, setelah subscribe tekan tombol lonceng. Bagus sign out and see you on the next trip.